Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aikuni Zahroka dengan NIM 12550120997. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berorientasi objek atau PBO yang telah saya kerjakan. Pada proyek ini, saya tidak hanya membuat program sesuai dengan konsep OOP seperti penggunaan kelas, objek, metode, dan atribut atau behavior, tetapi juga menggunakan atau melakukan analisis identifikasi potensi error atau error handling yang mungkin terjadi dalam sistem. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu identifikasi potensi error. Di bagian ini, saya akan menjelaskan identifikasi potensi error berdasarkan tabel yang sudah saya buat. Sesuai dengan struktur program yang terdiri dari 3 kelas, yaitu vehicle, care, dan truck. Yang pertama ada kelas vehicle dengan metode init. Nah, pada kelas vehicle ini terdapat 2 atribut utama, yaitu brand dan model. Nah, potensi pada kelas ini terletak pada konstruktor init. Jika tidak dilakukan validasi, objek kendaraan tetap bisa dibuat meskipun brand atau model kosong atau bernilai non. Hal ini dapat menyebabkan output yang tidak sesuai dengan metode drive ketika dijalankan. Karena kendaraan secara logika harus memiliki identitas yang jelas, di dalam kode saya menangani hal tersebut dengan mengecek apakah brand atau model itu kosong. Jika kosong, maka sistem akan menghasilkan value error. Artinya, saya harus memastikan bahwa setiap objek vehicle ini dibuat selalu dalam kondisi yang valid. Model atau brandnya harus ada. Selanjutnya ada kelas care. Nah, kelas care ini merupakan turunan dari vehicle. Selain mewarisi atribut brand dan model, kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu doors. Potensi error pada kelas ini adalah jika jumlah pintu bukan bertipe integer atau tidak ada validasi jumlah pintu itu. Jika jumlah pintu bernilai kurang dari atau sama dengan 0. Jika validasi tidak dilakukan, sistem bisa menerima string sebagai jumlah pintu. Nah, lalu sistem juga bisa menerima angka negatif. Secara logika, mobil itu tidak mungkin memiliki pintu 0 atau negatif. Pastinya bilangannya adalah bilangan positif, bukan min 1, min 2, itu tidak mungkin kan kalau mobil itu jumlah pintunya ada min 1, min 2. Pastinya itu ada bilangan bulat atau bilangan positif. Oleh karena itu, saya membedakan 2 jenis error, ada type error dan jika pintu bukan integer, dan value error jika pintu lebih kecil atau sama dengan 0. Selanjutnya ada kelas truck dengan metode load. Potensi error berikutnya ini ada pada metode load. Jika berat muatan weight ini melebihi kapasitas load capacity, maka akan terjadi error logika. Sebagai contoh pada program utama, program kode Python yang ada di atas tadi, kapasitas truknya tuh ada 1000. Kemudian di sini muatan yang dimasukkan ada 1200. Maka sistem akan menghasilkan value error. Tanpa validasi ini, program akan mengizinkan muatan berlebih yang secara logika itu adalah salah. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme penanganan error atau mekanisme error handling menggunakan Python ini. Yang pertama, kelas vehicle. Penanganan error dilakukan dengan menambahkan validasi agar brand dan model tidak kosong menggunakan raise value error. Digunakan validasi if not brand or not model. Ini jika tidak ada brand atau tidak ada model, maka raise value error. Dengan cara ini, objek tidak akan dibuat jika data tidak valid. Selanjutnya, kelas care. Penanganan error ini dilakukan dengan melakukan validasi tipe data dan nilai doors, nilai pintu itu, menggunakan instance untuk mengecek tipe data dan memastikan nilai doors lebih dari 0. Jika tidak sesuai, maka dilakukan raise type atau raise value error. Artinya, type error untuk kesalahan tipe data dan value error untuk kesalahan nilai. Selanjutnya ada kelas truck. Penanganan error pada kelas truck dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, gunakan validasi if load capacity. Jika kapasitas truk itu, muatan kapasitas lebih besar atau sama dengan 0, maka raise value error. Kedua, pada metode load, ini melakukan pengecekan jika weight lebih besar dari load capacity, maka gunakan raise value error.
ini menangani error menggunakan try except. Digunakan logika if y lebih besar dari save float capacity, lalu raise value error dan kemudian ditangani dengan try except untuk menampilkan pesan error. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian source code. Bagian pertama ada kelas vehicle. Nah, di dalamnya terdapat atribut brand dan model. Metodenya init dan drive. Di konstruktor terdapat validasi if not brand or not model. Jika tidak ada brand atau tidak ada model, maka raise value error. Brand dan model tidak ada. Artinya, saya program ini memastikan bahwa setiap objek kendaraan yang harus memiliki brand dan model yang valid. Jika tidak, program akan menghentikan proses dengan value error. Nah, raise ini jika ada program yang error, maka dia akan langsung menghentikan prosesnya. Kemudian terdapat metode drive, print the save brand and save model is driving. Metode ini hanya menampilkan informasi kendaraan yang sedang berjalan. Dan kelas ini menjadi dasar untuk kelas turunan. Selanjutnya ada kelas care. Kelas care merupakan turunan dari kelas vehicle. Di dalam konstruktor ada super init brand model. Artinya atribut brand dan model ini diwariskan dari parent class, dari kelas vehicle tadi. Kemudian terdapat validasi untuk atribut tambahan yaitu doors, untuk pintu. Validasi pertama ini ada if not is instance door integer. Raise type error, jumlah pintu harus berupa angka. Jadi tidak boleh string, harus berupa integer. Validasi kedua ini ada if doors lebih besar dari 0, raise value error. Jumlah pintu harus lebih dari 0 dan tidak boleh 0 ini. Setelah validasi itu lolos, maka masukkan ke atribut pintu. Kemudian terdapat metode tambahan yaitu give home, print beep beep. Metode ini menunjukkan perilaku khusus mobil atau ini suara klaksonnya mobil. Selanjutnya ada class truck. Class truck ini turunan dari kelas vehicle juga, sama seperti cat tadi. Di dalam konstruktor, if load capacity lebih kecil atau sama dengan 0, maka raise value error. Load capacity harus lebih dari 0. Memastikan agar kapasitas muatan harus lebih dari 0 agar valid secara logika. Kemudian ada metode penting yaitu devload. Di dalamnya terdapat blok try except. Nah, ini pertama dilakukan pengecekan if y lebih besar dari muatan kapasitas, maka raise value error. Tulis muatan melebihi kapasitas maksimum. Jika muatan melebihi kapasitas, maka error akan diberhentikan. Jika tidak, print ordered weight. Jika tidak, maka print init. Namun, error tersebut langsung ditangkap oleh except value error. Masukkan dalam variabel error, print error muatan melebihi kapasitas. Nah, di sini try except ini berfungsi untuk menangkap error agar program tidak langsung crash, memberikan pesan error yang lebih informatif, yang lebih detailnya. Memungkinkan program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan pada satu bagian. Berbeda dengan rest, jika rest tadi langsung memberhentikan, maka kalau try except ini programnya tetap berjalan. Selanjutnya pada program main. Di sini pada bagian utama program saya mengimpor dua kelas, yaitu mengimpor kelas care dari file care, mengimpor kelas truck dari file truck. Karena di sini saya menggunakan konsep modular programming ini di mana setiap kelasnya ini dipisahkan dalam file yang berbeda agar lebih mempermudah. Kemudian dalam fungsi main, di sini objek care dibuat dengan 4 pintu sehingga valid secara logika. Ini nama brandnya, brand Toyota, ini nama modelnya, dan ini jumlah pintunya. Kemudian juga sama dengan truk, ini nama brand, ini modelnya, dan ini kapasitasnya berapa kilo. Karena semua parameter ini valid, maka tidak terjadi error saat pembuatan objek. Pada blok pertama ini ada untuk care. Di bagian ini, drive dijalankan menampilkan kendaraan yang sedang berjalan. The Toyota Corolla is driving. Kemudian home dijalankan menampilkan bunyi klaksonnya tadi ini beep beep.
Karena tidak ada kesalahan, maka blok except ini, except exception SE, print error pada care ini tidak dijalankan karena tidak ada kesalahan. Tetapi saya ini tetap menggunakan trap except ini sebagai bentuk antisipasi jika terjadi error di masa mendatang. Kemudian blok try kedua untuk true di sini terjadi hal penting. Nah, kan truk memiliki kapasitas 1000 kilo tadi. Tetapi saya mencoba memuat 1200 kilo. Saat metode load 1200 kilo dijalankan, sistem ini mengecek apakah weight lebih besar dari load capacity. Apakah muatannya ini lebih besar dari kapasitasnya. Karena 1200 ini lebih besar dari 1000, maka raise follow error. Error tersebut ditangkap oleh F-sharp. Program kemudian menampilkan pesan error. Di sini error muatan truk melebihi kapasitas. Muatan melebihi kapasitas. Program tidak berhenti secara tiba-tiba karena error sudah ditangani dengan baik. Kemudian blok exception luarnya, F-sharp, value error, type error ini dimasukkan ke dalam variabel E. Value error dan type error dimasukkan dalam variabel E. Print terjadi error. Blok ini berfungsi sebagai pengaman tambahan jika terjadi error saat pembuatan objek. Misalnya, jika door tadi ini bukan berupa integer atau brandnya kosong atau load capacity lebih kecil atau sama dengan 0, maka error tersebut akan langsung ditangkap oleh blok ini. Di sini, kenapa saya menambahkan try except juga dalam file main ini? Padahal sudah ada validasi try except atau raise tadi di dalam kelas, karena validasi dalam kelas itu hanya memastikan datanya benar. Sedangkan di try except di main ini memastikan program tidak crash dan bisa menampilkan pesan error yang lebih terkontrol lagi. Selanjutnya adalah penjelasan dari UML class diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara visual termasuk atribut, metode, hubungan antar kelas. Pada diagram ini terdapat 3 kelas utama, yaitu vehicle sebagai parent class dan care truck ini sebagai child class atau kelas pewarisan. Ini menggunakan konsep inheritance atau pewarisan. Kelas vehicle ini adalah kelas induk. Atributnya ada brand, tipe datanya ada string, kemudian model, tipe datanya string juga. Atribut ini bersifat umum yang dimiliki oleh semua kendaraan. Metodenya ada init, brand, model, dan drive. Metode init ini berfungsi sebagai konstruktor untuk menginisialisasi objek dengan nilai brand model. Metode drive ini digunakan untuk menampilkan aksi kendaraan berjalan. Karena vehicle adalah parent class, maka atribut dan metode ini akan diwariskan ke kelas turunannya. Selanjutnya ada kelas care, ini adalah subclass atau kelas turunan dari vehicles. Hal ini ditunjukkan dengan panah segitiga kosong yang mengarah ke vehicle. Panah ini melambangkan inheritance atau pewarisan. Artinya, karena mewarisi semua atribut yang ada dalam metode dari vehicle. Atribut tambahannya ada doors dengan integer. Atribut ini khusus dimiliki mobil dan tidak ada di vehicle. Selanjutnya metodenya init, yaitu brand, model, dan doors. Dan home. Pada konstruktor care digunakan super init brand models. Ini untuk memanggil konstruktor dari vehicle. Metode home ini adalah perilaku khusus mobil yang tidak dimiliki oleh vehicle maupun truk. Selanjutnya ada kelas truk. Kelas truk ini juga merupakan turunan dari kelas vehicle. Sama seperti care, truk mewarisi brand, model, dan drive. Atribut tambahannya yaitu ada load capacity dengan tipe data float. Atribut ini menunjukkan kapasitas maksimal muatan truk. Dan metodenya ada init, brand, model, load capacity, dan load. Metode load weight ini berfungsi untuk mengecek apakah berat muatan melebihi kapasitas atau tidak. Interkelas, relasi yang digunakan dalam diagram ini ada inheritance atau generalization ditandai dengan garis lurus dan panah segitiga kosong mengarah ke parent class. Maknanya, care adalah vehicle dan truk adalah vehicle. Strukturnya, vehicle ini di level paling atas sebagai superclass dan care juga truk berada di level bawah sebagai subclass. Baiklah, demikian sekian sampai sini presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.